untuk memulai pre-service kita pada pagi hari ini. Let's prepare our heart to begin our pre-service this morning. Bahwa setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Every day we experience God's goodness in our life. Dan yang paling luar biasa adalah bagaimana setiap hari Tuhan memberikan kesempatan untuk kita di dalam minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. And every morning God give us a chance for us to come before Him and ask for forgiveness. Dan Tuhan kita, Tuhan yang bilang, aku gak pernah mengingat-ingat dosa pelanggaranmu. And God told us that I will not remember your sin anymore. Bapa di surga, bersyukur untuk minggu yang baru, bulan yang baru. Lord, we give thanks to you, Lord, for new Sunday in the new month. Dan kami mau mempersiapkan hati kami juga, Tuhan, di dalam mempersiapkan ambil bagian dalam perjamuan kudus. We also want to prepare our heart in taking the Holy Communion this morning. Bersyukur, berterima kasih Tuhan. We give thanks to you, Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Let's stand on your feet. Katakan, betapa besar kasih pengampunan
hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Gereja Tuhan sama-sama katakan betapa besar. Yes. Tak Kau pandang hina, Lord. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, oh betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi Lord di tempat ini. Di dalam setiap hati terjadi pemulihan. Lord, we believe there is a restoration in our heart. There is a restoration in our life. Bapa, kami percaya puji-pujian kami akan membawa kesembuhan. Puji-pujian kami membawa kelepasan. Puji-pujian kami menghancurkan kekuatan si iblis. Lord, when we praise your name, there is a healing power, deliverance, and restoration in Jesus' mighty name. Pengurapan Tuhan turun atas gereja Tuhan. Pengurapan-Mu turun Tuhan atas setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Your fresh anointing Lord, come upon your church, come upon your people and your servants. In Jesus' mighty name, di dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amen. Katakan. Berikan tepuk tangan. Yes. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, amin. Lambaikan tangan kita apabila kita ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan kita sama-sama, come on. Oh, thank you Jesus. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Let's enter His gates with thanksgiving in our hearts. Enter His gate with thanksgiving, come into His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet, praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise, sing with all their heart, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Cepat Tuhan aja katakan, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal we sing, selamanya. for the Lord is good, hallelujah, for the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. for the Lord, for the Lord is good, for the Lord is good, For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. amin, amin, haleluya Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar lagu baru, amin saudara. Kita nyanyikan lagu baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you Jesus. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semuanya katakan, Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. amin. Gampangkan lagunya, mari kita nyanyikan lagu ini. Hidup
hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Yes, Jesus. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Jemaat Tuhan, sebelum kita duduk di dalam hadirat Tuhan, mari kita baca Yesaya 55 ayat 8 sebagai tema kita pagi hari ini. Just like our theme this morning is that my plans is not your plan, God plan versus our plans. Amin. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah untuk kami, untuk kita semua. Amin. Mari kita baca sama-sama Yesaya 55 ayat 8, 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yes, Jesus. In English, let's read it 1, 2, and 3. Indeed, my plans are not like your plans, and my deeds are not like your deeds. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Let's be seated in God's presence. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu Tuhan yang terindah, yang terbaik untuk kami. Meskipun bukan seperti rancangan kami Tuhan, kami mau terus taruh kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Lord, we want to continue to put our belief, our faith in you, even though our plans are not your plans, God. Yes, Jesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menjamu perjamuan kudus dan untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Let's prepare our hearts
to receive the Holy Communion and to listen to the Word of God this morning. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Thank you, Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita bagi diri, mari kita sembah Dia. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, Kau besar, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. We praise your name. Hallelujah. Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau. We worship you, Lord Jesus. We worship you, we worship you. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Jemaat Tuhan, I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Katakan, ku Jesus. Ku percaya Tuhan Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Tuhan Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya. Ku percaya Tuhan Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Tuhan Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Yang percaya, oh. Kami mau siapkan hati kami Tuhan di dalam mengambil perjamuan kudus pada pagi ini. Lord, we want to prepare our hearts to partake in the Holy Communion this morning. Kami nggak mau ini cuma sekedar rutinitas awal bulan. Lord, we don't want this to be just a routine once in the beginning of every month. Tapi sungguh-sungguh kami mau mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib.
but truly we want to remember your sacrifice on the cross. Saudaraku, sebelum kita memulainya, mari kita pejamkan mata dan kita hampiri Tuhan, akui segala dosa pelanggaran kita masing-masing. Brothers and sisters, before we begin the Holy Communion, let us close our eyes and let us confess our sins and our transgressions towards God. Penuhi kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Kasih anugerah-Mu, Yesus, ada dalam kami. In Jesus' name, in Jesus' name. Saudaraku, mari kita siapkan anggur perjamuan kita. Kalau ada di antara Anda yang belum mendapatkan anggur perjamuan, tolong angkat tangan. Let us prepare our Holy Communion, and if you don't have it, lift up your hands and the usher will... Ya, tolong angkat tangan tinggi-tinggi yang belum dapat. Ya, dari sebelah sini semuanya sudah. Di depan tolong. Di atas semuanya sudah. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi. Let's prepare the bread in your right hand and lift up high. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus duduk makan bersama best friends-nya. On the night before Jesus was crucified, he sat and he ate dinner with his best friends. Lalu Yesus mengambil roti dan sesudah itu Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. And Jesus took the bread and blessed it and broke it. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. And Jesus said, this is my body that's broken for you and do this in remembrance of me. Di tangan kanan kita adalah melambangkan tubuh Kristus Yesus. And on our right hand, it's Jesus' body. Anda percaya saudaraku ini adalah lambang tubuh Kristus Yesus? And do you believe that this is the symbol of Jesus' body? Mari kita sambut dengan iman dalam nama Yesus. Let's take it in the name of Jesus. Mari kita siapkan anggur. Let's prepare the cup. Kita angkat tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. And let's lift it up high on your right hand. Dengan cara yang sama, Yesus mengambil cawan And in the same way, Jesus took the cup. dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. And Jesus said, this cup is a new covenant that is sealed by my blood. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. And do this every time you drink it to remember me. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. And every time you took the cup and you ate the bread and you proclaim Jesus' death until He comes for the second time. Kita diingatin akan pengorbanan Yesus. And we are reminded of Jesus' sacrifice. Tapi kita juga diingatin akan harapan baru, yaitu akan kedatangan Tuhan kedua kalinya. But we are also reminded of the new hope that Jesus will come for the second time. Dan barang siapa yang percaya akan ikut di dalam kebahagiaan kekal. And for those who believe, we will partake in eternal life. Anda percaya di tangan kanan Anda melambangkan darah Kristus Yesus, saudaraku? And do you believe that on your right hand is the blood of Christ? Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Let's Yesus. take it in the name of Jesus. Ucapkan syukur, saudaraku. Give thanks to the Lord. Thank you, Lord Jesus. We give thanks to you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah, oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, yeah, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Yang sudah menjadi ciptaan baru, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. We're ready, Lord, to receive your words. Buka hati kita saudaraku. Open our hearts, brothers and sisters. Dan setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus, And every power that does not belong to Jesus, kami ikat, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. we rebuke it and we bind it in the name of Jesus. Bicara dan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Speak to us, Lord, and give us your words. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, Sama-sama katakan. every believer say, Amin, amin, Amen. amin. You may be seated. Anda yang di rumah dan di tempat ini bersyukur, berterima kasih untuk setiap mereka yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Untuk multimedia, ushers, guru sekolah minggu, youth, praise and worship, bagian parkiran, semua yang terlibat. Kita kasih tepuk tangan ucapan terima kasih buat mereka semuanya. Yes. Let's start by calling all the youth, the middle schoolers. All middle schoolers go with Cema, ada di belakang. All middle schoolers. Alright. Yes. Yeah. Oke. Yang di belakang silakan ambil tempat duduknya. Oke. Alright. Let's silent our cell phone karena ada beberapa pengumuman penting yang akan saya mau sampaikan. Silent our cell phone. For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your equipment with you. Yes. Pertama, kalau Anda lihat di jalanan itu tertutup jalanan menuju Pex Cafe, ya masih ada construction katanya sampai 2 tahun lagi. Enggak, lama banget 2 tahun lagi. Enggak, kayaknya palingan 2 bulan lagi selesai katanya. 2 bulan aja menurut saya lama nih. Jadi setelah kebaktian ini Anda bisa pergi ke Pex Cafe langsung lewat jalur untuk kursi roda di sebelah kiri sini, atau bisa langsung keluar dari jalur depan masuk dari Wolf, parkiran Wolf ya. Sekali lagi nanti petugas usher tolong diarahkan ya untuk orang-orang lewat dari parkiran Wolf, baik itu dari samping, dari tempat handicap atau dari pintu depan. Oke. Kalau Anda buka di dalam buletin Anda, akan ada youth retreat untuk anak-anak middle school dan high school. Pendaftaran terakhir di hari ini is gonna be fun. Mereka akan nginep di satu gereja ya, mereka bawa sleeping bag sendiri-sendiri dan akan ngikutin kebaktian juga di gereja Salford. Ini menjadi hubungan antara gereja
Philadelphia Praise Center dengan Salford Mennonite Church. Jadi encourage anak-anak Anda yang middle school atau high schooler untuk ikutan di dalam youth retreat ini tanggal ada tanggalnya di situ, tanggal berapa tuh, tanggal 17 atau 18 gitu ya. Dan juga nanti bulan Juni setelah liburan sekolah akan ada Summer Peace Camp yang akan dipimpin oleh Ivan dan juga oleh Brandon. Untuk anak-anak Anda yang berusia 6 sampai 11 tahun, setiap hari dari Senin sampai Jumat ada kegiatan-kegiatan di sana. Jadi saya mengharapkan untuk Anda juga bisa melibatkan putra-putrinya untuk terlibat di dalam Summer Peace Camp. Banyak aktivitas setiap harinya. Dan berbicara tentang youth, saya mau kasih informasi bahwa youth pastor kita, Cema, yang sudah bersama-sama kita hampir 8 tahun, dia ini udah perpanjang kontrak terus, kita negosiasi, dia udah renew kontrak, dan untuk bulan ini, bukan bulan ini, dia dalam 2 bulan terakhir menjadi 2 bulan terakhir bersama-sama dengan kita. Dia akan pelayanan di dalam gereja baru yang lagi dia explore, masih bersama-sama dengan gereja Mennonite dan masih sama-sama di bawah naungan Mosaic Mennonite Church. Dan kita akan memberkati dia untuk pelayanan dia berikutnya bersama keluarganya. Saya juga seringkali merasa kesian juga gitu ya. Ini sih orang luar biasa, Cema, menurut saya. Anda tahu Cema kan, youth pastor kita. Dia selama 8 tahun bersama-sama kita. Dia lebih Spanish adalah first language-nya gitu. Tapi dia mau benar-benar ngejalanin apa yang menjadi panggilan Tuhan, berada bersama-sama dengan kita dan membangun youth yang luar biasa banget sampai detik ini. Jadi nanti akhir Juni kita sama-sama akan bikin farewell buat Cema dan juga buat Jenna, keluarganya. Dan tentunya dari sini saya butuh support daripada orang tua yang mempunyai putra-putri di youth untuk dalam masa transisi. Kita juga masih mendoakan untuk proses kedepannya, siapa yang akan menjadi youth pastor atau leaders yang akan kita raise untuk menangani youth yang semakin berkembang di gereja kita ini. Anda siap saudaraku untuk mensupport? Yes. Jangan lupa juga untuk kita dibiasakan setelah kebaktian untuk kita jaga kebersihan, karena gedung ini gedung kita juga, ya, apalagi kalau kita habis perjamuan kudus. Biasakan setelah kebaktian lihat ke bawah, lihat ke kiri ke kanan. Kalau ada kotoran-kotoran dibawa dan dibuang di tong sampah di belakang. Oke? Jangan lupa juga untuk Anda yang belum ikutan di dalam care group, mari ambil bagian di dalam care group untuk kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Ya, nah kita memasuki bulan yang baru. Di bulan baru ini kita bicara my plans versus God's plan. Rencanaku versus rencananya Tuhan. Coba kita lihat gedung ini deh. Coba kita lihat gedung ini. Sama-sama kita lihat gedung dari belakang ke depan. Kita lihat. Kira-kira gedung ini kalau tidak direncanakan dengan baik, gak akan bisa kayak begini, saudaraku. Lihat tuh, setiap ininya dipikirin tuh. Gambar-gambar yang ada di atas tuh dipikirin, direncanain. Bagaimana stained glassnya ini nih. Mozaik-mozaiknya semua dipikirin. Ini bicara tahun 1800 sekian ya. 1830. Jadi benar-benar sesuatu yang direncanakan dengan baik, hasilnya akan baik juga. Setuju apa setuju? Iya enggak? Dalam hidup kita semuanya punya rencana. Benar enggak? Habis gereja pasti udah ada yang punya rencana kan? Gue mau ke Chinatown, ya. Gue mau laundry, gue mau grocery. Setiap kita punya, mau ada yang ikut care group. Setiap kita punya perencanaan. Yang high school, habis high school, saya mau masuk college, college-nya di sini. Yang college, habis selesai college, saya mau kerjanya di sini. Semuanya punya perencanaan demi perencanaan, gitu.
Nah yang udah bekerja, tapi belum menikah, pengennya ngapain? Cepat-cepat menikah. Rencana, semuanya punya rencana. Rencana pengen supaya bisa segera menikah, menikahnya pada saat umur sekian gitu. Tapi semuanya cuman diwacana-wacana. Rencana boleh nggak? Rencana tetap bagus gitu. Bahkan gereja ini sekalipun, gereja kita nih Philadelphia Praise Center, gereja yang punya rencana-rencana juga. Gitu. Kita punya perencanaan ke depan. Nah, dengan keadaan sekarang nih, youth pastornya transisi nih, kita perencanaan bagaimana nih strateginya nih. Gitu. Contohnya nih, untuk perencanaan tahun ini nih, Philadelphia Praise Center, kita akan emphasis, kita akan penekanan di dalam apa? Orang-orang care group, tertanam di care group, di dalam pemuritan. Itu yang menjadi emphasis kita. Jadi, hidup ini memang gak lepas dari yang namanya apa? Perencanaan. Nah tapi kita akan belajar secara simpel dari Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Yuk dibuka yuk. Oke. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Ini ayat ketiga, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, saya cari-cari gitu ya. Bahasa Inggris yang paling enak adalah di Amplified. The plans of the mind and orderly thinking belong to man, but from the Lord comes the wise answer of the tongue. Bahwa, yes, manusia boleh menimbang-nimbang dalam hati. Tapi keren jawabannya. The wise answer. Tetapi jawaban yang bijak, itu datangnya dari Tuhan. Jadi hati kita boleh punya perencanaan apa-apa. Tapi yang bijaksana, itu datangnya dari Tuhan. Kedua, all the ways of man are pure in his own eyes. Semua jalan-jalan manusia kayaknya pas aja di matanya. But the Lord weighed and spirits, the thoughts and the intents of the heart. Tapi Tuhan menimbang. Menimbang apa? Akan intensinya sama isi hatinya. Roll your works upon the Lord. Kasih semua kepada Tuhan. Commit and trust them wholly to Him. Commit and trust artinya apa? Lo percayain dan serahkan semuanya. Jadi pada saat ada kata-kata begini, serahkanlah perbuatanmu, tandanya harus ada rasa percaya juga. He will cause your thoughts to become agreeable to His will, and so shall your plans be established and succeed. Bahwa semuanya akan Tuhan buat berhasil. Ayat 2-nya dibilang gini, segala jalan orang adalah bersih dan tidak bersalah menurut pandangannya sendiri. Dan dia mungkin gak melihat kesalahannya dalam tindakannya, tetapi Tuhan menguji motif. Kata-katanya dibilang gini kalau dalam translation lainnya, menguji motif dan niat. Menguji motif dan niat. Kita bisa melakukan sesuatu yang benar, tapi punya motif yang salah. Bisa nggak terjadi? Motif itu adanya di mana saudaraku? Motif adanya di mana? Mas motif nggak tahu di mana. Motif di hati Bapak. Ya, motif kita tuh adanya di sini. Kita pengen melakukan sesuatu yang benar bisa, tapi motifnya hanya kita sama Tuhan yang tahu. Benar nggak? Ada orang yang mau pelayanan di depan panggung, bisa. Kelihatannya dari luar benar nggak? Benar, tapi motifnya cuma dia sama Tuhan yang tahu. Orang yang membawa persembahan sekalipun, hanya dia sama Tuhan yang tahu motifnya. Kita bisa melakukan hal yang benar dengan motivasi yang salah. Ada juga orang gini, punya tujuan jelas, tapi nggak ada action. Itu sama aja apa saudaraku? Sama aja bohong. Motivasinya jelas, tapi nggak ada action.
Punya tindakan atau action, tapi nggak punya tujuan. Asal aja bom, tapi nggak ada tujuannya. Itu sama aja buang-buang waktu, saudaraku. Motive is really important. Tapi setiap action yang disertai dengan tujuan jelas, perencanaan yang jelas, pasti akan membawa perubahan dan pasti akan membawa impact. Hari ini kita mau belajar sebenarnya bagaimana di dalam perencanaan. Ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang pertama yang saya mau sampaikan, rencana kita terbatas, tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Sekali lagi, rencana kita terbatas, tapi Tuhan bisa melihat jauh ke depan. Banyak kali kita tuh menyusun rencana berdasarkan situasi saat ini, berdasarkan emosi yang ada saat ini. Makanya saya kasih contoh, ini saya ngedengar langsung. Sejak Trump jadi presiden, Januari kemarin, orang banyak ketakutan. Hanya gara-gara 1 orang, 2 orang, kita bikin surat yuk. Karena emosi, teman-temannya gini, yuk kita bikin surat. Semuanya akhirnya apa? Bikin surat. Bikin suratnya bukan karena memang ada apa? Ada kebutuhan. Bukan karena memang dia punya cerita persekusi. Mereka yang namanya bikin surat karena apa? Karena emosi di saat itu. Karena intinya apa? Ikut-ikutan. Berbahagia banget pada saat kita ngapain? Pada saat kita membuat perencanaan berdasarkan emosi. Berdasarkan keadaan sekarang. In that moment. Kita ngelihat karena saat ini begini, ayo kita bikin rencana. Lihat, rencana kita terbatas, tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Tuhan melihat secara keseluruhan. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Gak ada satupun yang membuat Tuhan kita terkejut. Gak ada satupun. Beberapa waktu yang lalu, ada satu teman yang lagi berduka cita tinggalnya di Binghamton, New York. Jadi saya nggak pernah ke sana. Apa yang saya lakukan? Saya pakai apa? GPS. GPS yang menuntun saya untuk melakukan perjalanan yang saya rencanakan menuju satu tempat itu di Binghamton, New York, yang kira-kira 3,5 jam ke sana. GPS yang memberitahu saya kalau ada kemacetan, warnanya merah. Kalau ada alternatif lain, dia bisa kasih jalan. Kalau ada jalan rusak, ada polisi yang lagi nongkrong, dia kasih tahu semuanya sama GPS tersebut. Nah, Tuhan kita lebih daripada sekedar GPS, saudaraku. Dia Tuhan yang maha tahu dan dia Tuhan yang tahu jalan yang terbaik untuk kita. Bahkan terkadang GPS harus nuntun kita apa? Keluar dari jalur untuk ngikutin jalur yang baru. Demikian juga dengan Tuhan kita. Seringkali kita punya rencana A, jangan kaget. Tuhan tiba-tiba suruh kita ambil exit dulu. Atau Tuhan mengizinkan kita stuck di tengah kemacetan di dalam perencanaan kita. Rencana kita terbatas, tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Perlu kita punya rencana? Perlu. Ya. Amsal 19 ayat 21 berkata begini. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yes. Untuk kita orang percaya, of course, kita boleh punya rencana.
But the Lord which will stand. The counsel of the Lord which will stand. Keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Untuk kita yang berserah, nanti akan kita ngomongin. Gitu. Ingat, kita harus melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu dari awal sampai akhirnya. Dia yang di atas, sebagaimana GPS. GPS itu pakai satellite, saudaraku. Kita terbatas banget untuk ngelihat ke depan. Tuhan kita, Tuhan yang di atas, yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, saudaraku, menyerahkan bukan berarti pasrah, tapi berserah. Seringkali ini orang Kristen agak-agak naif gitu. Kalau gini, kalau kita diserahin sama Tuhan, tandanya kita nggak perlu berusaha. Enggak. Walaupun kita menyerahkan kepada Tuhan, kita tetap berusaha. Tapi, listen to me, mari kita beri ruang untuk Tuhan di dalam memimpin. Kita ini menyerahkan kepada Tuhan, tapi kita kasih ruang, give space, give room. Kasih ruang untuk Tuhan di dalam memimpin perencanaan kita. Kita bisa merancang, tapi kita tetap bekerja keras dan mengatakan gini, Tuhan, kalau ini bukan kehendak-Mu Tuhan, arahkan saya ke jalan yang lain. Berani gak? Jangan kayak Yunus loh. Udah jelas-jelas Tuhan suruh kemana. Dia punya planning yang berbeda. Tapi biar kita sebagai keluarga besar, kita menjadi orang-orang yang gini, yang berani kasih ruang buat Tuhan dan gak kekeh, gak memaksakan kehendak kita dan bilang gini, Tuhan kalau emang ini bukan kehendak-Mu Tuhan, arahkan saya ke tempat yang lain. Saya pernah cerita di sini, waktu saya baru pertama kali datang ke Amerika tahun 98, lalu tahun 99 saya masuk Philadelphia. Bos, 99 Philadelphia. Ada yang tahun 99 Philadelphia selain Cimedi sama si Asuk, siapa lagi yang lain? Nah, Pak David. 99 daerah South Philly, bos. Wah, lebih ngeri dari Cilincing, Pak. Bener, ngeri banget. Aduh. Saya tuh tinggal di daerah Hicks Street. Ada yang tinggal di Hicks Street gak? Hicks sama Tasker. Gue tinggal di situ, bos, di ujung jalan. Malam-malam tuh dardor. Isinya, Pak, tembak-tembakan. Tapi ada damai sejahtera aja tuh karena jadi aduh nggak tahu deh, perlindungan Tuhan deh. Nah, saya masuk Philadelphia, gue nggak demen banget. Aduh Tuhan, saya mau ke New York aja deh, saya ke New York. Saya berdoa sama Tuhan. Saya doa puasa, bahkan saking rohaninya gue minta tanda sama Tuhan. Dijawab tandanya sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kalau emang Tuhan berkehendak saya ke New York, kasih saya kerjaan di sana, kasih saya tempat tinggal di sana, biar ada pendeta yang ngubungin saya. So tahu banget gak lo? Tiga-tiganya terjadi loh, ada pendeta yang ngubungin gue loh. Ada kerjaan, ada tempat tinggal. Wah, mantep, ini benar-benar datang dari Tuhan. Hingga gak lama setelah itu ada satu pendeta datang dari Indonesia. Ibu-ibu, orang Batak, namanya Ibu Sitorus. Dia kayaknya habis makan BPK tuh, babi panggang kering. Dia habis makan BPK, dia turun dari pesawat. Horas. Akhirnya saya bilang Hormas, Hormas lebih damai, Horas lebih kasar. Akhirnya dia datang ke rumah saya, pas kebetulan rumah kita yang terbuka. Ini hari pertama nih, saya nggak cerita mengenai kehidupan planning saya, keluarga saya juga nggak cerita. Tiba-tiba malam-malam dia bilang gini, yuk kita doa yuk, nih habis makan malam nih, yuk kita doa yuk. Lagi doa gitu. Tahu-tahu lagi doa gitu, tadi dia bilang gini, hey you, siapa nama kamu? Kan kita lagi doa tutup mata, siapa nama kamu? Saya. Iya, nama saya Aldo. Ini kesaksian nih. Dia bilang gini, Tuhan baru berbicara, jangan pindah ke New York, tinggal di Philadelphia. Tuhan mau pakai kamu di Philadelphia. Wah, nangis bos, nangis. Wah, gua nangis kayak anak kecil. Karena bilang, loh, dia gimana bisa tahu? Dan jujur, saya mau kasih tahu sama bapak ibu semua,
sebelumnya dari saya 0 sampai tahun 98, background saya tuh background di gereja Protestan yang nggak pernah ngedenger yang begitu-begituan. Saya gerejanya di gereja berbahasa Inggris, HKBP, gereja Batak, HKBP, HKBP. Saya ke gereja HKBP, saya di gereja, dan gereja gue tuh nggak ada yang begitu-begituan, Pak. Tiba-tiba gue ketemu sama pendeta yang bilang, nama kamu siapa? Tuhan baru berbicara, jangan pindah ke New York, stay di Philadelphia. Gue nangis, nih gila Tuhan beneran ada ternyata. Nah tapi pilihan ada di tangan saya. Saya mau stay tetap di Philadelphia, apa saya mau tetap dengan keputusan saya ke New York. Setelah malam itu, saya tahu Tuhan ada, saya bilang gini, enggak ke New York, Philadelphia. Saya pilih untuk obey. Dan beneran saudaraku, tahun demi tahun, Tuhan bekerja secara luar biasa sampai detik ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita semua pasti pernah mengalami punya plan A, tahu-tahu dibelokin sama Tuhan plan B. Pernah? Contohnya ya, ngapain lo pada di Amerika bos? Iya enggak? Kalau emang hidup lo enak di Indonesia, ngapain lo ke Amerika? You have your plan. And then suddenly something going on happen. And then kita bilang, udah belok deh. Coba apply visa deh. Masuk Amerika deh kita. Bukankah gitu yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak perlu panik. Pada saat kita memberikan ruang kepada Tuhan. Nggak perlu panik, kita nggak perlu kecewa. Kalau rencana-rencana kita tuh nggak jadi jalan. Kalau ada gagal segala macam. Menyusun rencana tetap nggak? Kita tetap menyusun rencana saudaraku. Tapi izinkan biar kehendak Tuhan aja yang terjadi. Karena apa? Jalan Tuhan selalu yang terbaik. Ini ada satu quote bagus banget. Dibilang gini, tulislah rencana Anda dengan pensil, tetapi berikan penghapusnya pada Tuhan. Artinya apa? You write down your plan, kita catat planning kita, tapi kita izinkan Tuhan untuk ngapain? Kalau emang mau hapus planning kita, let it be Lord. Silahkan Tuhan. Itu penting banget saudaraku. Bagaimana kita mau punya perencanaan A, B, C, semua segala macam. Kita izinkan, kita kasih sama Tuhan. Tapi yang paling penting, kasih ruang untuk Tuhan di dalam bekerja. Yang ketiga, saudaraku yang terakhir. Tuhan menetapkan rencana yang terbaik. Tadi dibilang gini, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. In order untuk rencana kita terlaksana, apa yang harus kita lakukan bagian kita? Menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan akan mengaccomplish setiap rencana-rencananya, apalagi pada saat rencana kita sama rencana Tuhan jadi satu pas. Pernah gak kita mikir gini, bahwa gue punya perencanaan A nih, tapi Tuhan belokin saya ke B. And then beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian dibukain sama Tuhan. Kenapa Tuhan tutup jalan A? Ternyata apa? Untuk melindungi kita dari hal-hal yang gak benar. Pernah Anda mengalami bahwa sebenarnya many times God close door, Tuhan tutup pintu untuk apa? Untuk keselamatan kita dan juga untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 bilang gini, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang
Kata-katanya gini, kita tahu kapan? Sekarang. Kemarin-kemarin dia tahu nggak? Kemarin-kemarin dia belum tahu, tapi sekarang kita tahu. Kita tahu sekarang bahwa gimana? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Saudaraku, kalau Anda punya rencana atau Anda dibilang gini, Anda divonis sakit, Anda jangan ngambek sama Tuhan. Karena apa? Yang dipikirannya Tuhan apa? Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Anda lagi enak kerja di satu tempat, bum. Kok tiba-tiba ada aja masalah sih di tempat kerja gua? Anda jangan langsung ngambek sama Tuhan. Karena apa? Di pikirannya Tuhan satu hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencananya Tuhan. Yang sesuai dengan rencananya Tuhan. Jadi kita tahu sekarang. Kalau kata-kata kita tahu sekarang, bisa jadi gini, sebelum-sebelumnya dia nggak tahu, atau sebelum-sebelumnya dia pernah buat apa? Hal yang berbeda, hal yang salah. Jadi bilang, oh ternyata yang benernya begini. Sekarang gue baru tahu. Gitu loh. Sekarang gue baru tahu. Apa yang kamu baru tahu? Saya baru tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Itu bisa terjadi pada saat apa? Pada saat kita flashback. Gila ya. Itu Tuhan tuh luar biasa banget. Ternyata itu untuk mendatangkan kebaikan. Saya bertumbuh di dalam satu gereja di Amerika ini, dalam gereja yang baik sekali gitu. Di dalam gereja yang baik, semua pelayan-pelayannya luar biasa dari tahun 99 sampai 2005 awal. Gitu. Tapi akhirnya Tuhan ngebelokin perjalanan saya dengan satu dan dua hal, hingga akhirnya saya sama beberapa teman mundur dari gereja tersebut. Bahkan pada saat saya mundur dari gereja tersebut, saya ingat banget status imigrasi saya juga waktu itu terancam. Gitu. There are so many things happen at that time. Jadi intinya gini, saya bertumbuh di gereja itu semua segala macam, hampir 6 tahun pelayanan di gereja tersebut. Tapi Tuhan izinkan ketemu dengan permasalahan-permasalahan. Di mana saya nggak tahu dengan keputusan saya keluar dari gereja tersebut mengancam status imigrasi saya. Gitu. Mengancamnya gimana? Ini gue udah diproses nih status imigrasi gue nih. Hanya gara-gara gue keluar gereja itu, imigrasi ditelepon sama pemimpin gerejanya. Tolong cabut itu namanya surat imigrasinya Aldo Syahaan. Gubrak gak lo? Datangnya dari mana? Datangnya dari seorang pemimpin gereja. Saya dikasih tahu sama siapa? Saya dikasih tahu sama lawyer saya. Aldo, this is your situation kali. Kamu ini dalam 30 hari, kamu harus ketemu organisasi yang mau sponsorin kamu. Karena organisasi yang lama udah cabut kali gitu. Dan imigrasi cuma kasih kamu 30 hari. If not, that's it. Pusing gak? Pusing. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada satu gereja yang bersedia right away untuk mau, oke, saya mau jadi temporary untuk membantu kamu untuk your proses imigrasinya bisa continue. Ya, to make the story short, akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi di situ saya tahu bahwa gini, Tuhan boleh tutup jalan A, jalan B, bukan Tuhan, manusia boleh mencoba untuk menutup jalan A, jalan B, tapi Tuhan selalu berkata gini, Tuhan bekerja loh. Tuhan gak pernah diam loh. Tuhan bekerja
dalam apa? Segala sesuatu, dan itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa Tuhan kita diam. Jangan pernah berpikir Tuhan kita cuek atas kehidupan Anda. Tuhan peduli akan kehidupan Anda dan Tuhan bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Saya ulang, yang pertama tadi, ayo kita tahu bahwa rencana kita terbatas, tapi Tuhan kita bisa melihat jauh ke depan. Yang kedua, bahwa kita menyerah bukan berarti pasrah, gitu, tapi berserah. Kalau pasrah tuh udah gak mau ngapa-ngapain, tapi berserah kita kasih ruang buat Tuhan kita. Yang ketiga, barusan gimana? Tuhan menetapkan rencana yang terbaik. So let me close with this. Hari ini Tuhan mau mengajak kita untuk menyerahkan rencana hidup kita. Dari gereja tentu kita setiap planning gereja kita bawa dalam doa, kita serahin. Contohnya nih untuk youth kita doain. Kita pengen bikin ada English service, kita bawa doa. Tuhan buka jalan saudaraku. Ada satu kelompok yang mau berpartner dengan PPC untuk memulai English service, dan dia adalah orang-orang bule. Jadi soon kalau Tuhan berkehendak, kita akan ada punya English service, kita partner sama satu gereja. Ya boleh tepuk tangan. Ya. Loh, kenapa kita pengen berpikir buat English service? Bukan mau ikut-ikutan dengan gereja-gereja lain, enggak sama sekali. Karena kita punya tujuan. Kita mau bikin English service, kenapa? Kita mikirin second generation yang lebih comfortable berbahasa Inggris. Kita mau mikirin mereka yang mixed marriage, yang menikah dengan non-Indonesia yang berbahasa Inggris. Kita mau untuk mereka juga boleh bertumbuh di dalam bahasa yang mereka comfortable. Gitu. Nah, yang gitu-gitu, ayo kita serahkan segala rencana hidup kita. Keluarga Anda, perencanaan keluarga, gitu. Untuk rencana pekerjaan, udah kita serahin gak sama Tuhan? Masa depan, kesehatan kita, pelayanan Anda, keuangan Anda, ya enggak? Nggak mungkin dong kita sembarangan spend duit sana sini kalau kita nggak rencanain. Demikian juga masa kita 20 tahun jadi orang Kristen ngikut Tuhan, nggak ambil bagian pelayanan, nggak tertanam di care group, gini-gini aja. No, ayo kita harus menjadi orang-orang yang bertumbuh. Itu menjadi bagian di dalam perencanaan. Nah, saya mau panggil pemusik maju ke depan. Pertanyaannya, di dalam kita merencanakan ke depan, kita tahu Tuhan kita yang lebih tahu akan kehidupan kita, akan masa depan kita. Pertanyaan cuma satu gini, berani enggak kita berkata di dalam doa-doa kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi. Rencana kita buat, semua rencana boleh banget. Rencana keuangan, rencana kesehatan, rencana pekerjaan, mau bisnis, buat, silakan. Tapi setelah Anda buat semuanya, Anda kasih ke hadapan Tuhan. Tuhan, this is my plan. Let your will be done. Jangan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi atas rencana saya. Maka Amsal yang tadi 16 dibuka saudaraku. Ya. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan, ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Yes. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Angkat kedua tangan kita, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, materaikan firman-Mu Tuhan, dan setiap kami pulang dari tempat ini, kami boleh tulis rencana-rencana kami, dan biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya penuh dan berani berkata, Tuhan, jangan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Bicara buat setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Dan seperti biasa, setelah kebaktian ini kita bisa fellowship sama-sama di Pex Cafe. Tolong usher arahkan lewat pintu depan atau lewat pintu samping untuk kita berfellowship bersama-sama. Dan tentunya kita akan boleh juga ambil dari Trader Joe yang ada di garasi samping. Oke? Yuk, mari kita bawa persembahan kita. Kita angkat amplop di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kemurahan-Mu. Engkau baik dalam hidup kami. Dan saat ini kami membawa persembahan kasih kami, persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah, biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini Tuhan. Mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan buat mereka. Mereka mengalami sakit tubuh, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang butuh terobosan-terobosan baru, Tuhan yang memberikan breakthrough di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami terus berdoa memberkati kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Ada keamanan, ada rasa tenang, dan kehadiran kami Tuhan menjadi berkat. Kehadiran kami membawa terang buat kota ini Tuhan. Setiap kami Tuhan
Tuhan pakai untuk menjadi garam dan terang atas kota ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang percaya akan rencana Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. God bless you all and a happy Sunday. Siap.